Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat para penggemar sinetron Buku Harian Seorang Istri dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Mutiara Official Oglek Channel tentunya di episode 28 Desember 2021. Tentunya hanya di SCTV untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak tertinggal informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan Bang Oglek pun menyarankan agar menonton video ini sampai selesai sobat-sobat agar tidak terjadi kesalahpahaman di antar kita. Di episode malam ini nampaknya kita akan disajikan dengan adegan-adegan yang menegangkan tentunya, di mana terlihat di kamarnya jenazah Bu Diana dan Pak Arman yang ditutup kain putih. Lalu Nana dan Lula juga Dewa yang sangat bersedih. Tak lama kemudian Pak Pajar dan Lia pun datang. Lalu Dewa pun pamit untuk menelpon Bu Para. Terlihat Dewa yang sedang menelpon Bu Para, di mana Bu Para yang berada di rumah Buana dan menerima telepon dari Dewa. Bu Para pun mengatakan nanti saja Dewa teleponnya, Mama lagi sibuk. Namun Dewa pun menceritakan tentang kematian Pak Arman dan Bu Diana. Tentunya Bu Para pun sangat terkejut. Lalu Bu Para pun meminta keluarga Buana untuk berkumpul. Yang akhirnya keluarga Buana pun berkumpul dan terdengar Nek Ratu menanyakan ke Bu Para maksud dan tujuannya. Dan Bu Para pun menceritakan apa yang diinformasikan oleh Dewa. Tentunya Nek Ratu pun sangat terkejut atas apa yang diucapkan Bu Para. Lalu Nek Ratu pun mengajak untuk datang ke kuburan Bu Diana dan Pak Arman. Singkat cerita, Nek Ratu dan keluarga pun sudah sampai di makamnya Bu Diana dan Pak Arman. Lalu Bu Para pun sangat heran karena tidak tampak Pasya, tak terlihat oleh Bu Para. Bu Para pun menanyakan atas ketidakhadiran Pasya dan Pak Pajar pun mengatakan, yang mana Pak Pajar pun hampir keceplosan mengatakan kalau Pasya sedang operasi matanya. Yang akhirnya Pak Pajar pun mengatakan dengan alasan lain. Dan Bu Para pun lagi-lagi menjelek-jelekan Pasya. Dan Pak Pajar pun sangat geram atas apa yang diucapkan Bu Para. Sedangkan si kadal buntung Roni yang melihat kematian Bu Diana dan Pak Arman, si Roni pun teringat saat Kevin memotong rem mobilnya Pak Arman. Lalu Roni pun berpamitan ke Lipia untuk telepon. Dan terlihat Roni pun yang sedang menelpon si Kevin dan mengatakan kalau kematian Pak Arman dan Bu Diana. Karena ulahnya Kevin pun tentunya sangat senang mendengar berita dari Roni. Dan Roni pun mengatakan, kamu jangan senang dulu Kevin, karena saya tahu semua ulah kamu yang telah memotong rem mobilnya Pak Arman. Kamu harus bayar 10 kali lipat untuk saya untuk tutup mulut, ucap Roni. Tentunya Kevin pun sangat terkejut dengan apa yang diucapkan si kadal buntung Roni. Lalu Kevin pun mendatangi di mana Alia dan Priska berada dan mengatakan tentang kematian Pak Arman. Terlihat Alia Priska yang sangat senang mendengar berita dari Kevin. Dan Alia pun mengatakan kita harus ke makamnya Pak Arman untuk menambah agar keluarga Buana lebih bersedih lagi, ucap Alia. Singkat cerita, Priska dan Alia pun sampai di makam dan terlihat Dewa yang sangat terkejut. Begitu juga Pajar melihat Alia dan Kevin juga Priska dan Kevin. Lalu Dewa pun menghampiri Kevin dan Alia di mana berada dan mengatakan, untuk apa kalian datang ke sini, ucap Dewa. Dan siapa yang memberi tahu kalian? Lalu Alia pun mengatakan, memangnya kami salah Dewa kalau kami juga ikut berduka atas kepergian Bu Diana dan Pak Arman, ucap Alia. Yang akhirnya Dewa pun mengizinkan dengan satu syarat agar Kevin dan Alia juga Priska tidak membuat onar. Lalu Dewa dan Pajar pun meninggalkan mereka. Lalu terlihat si Alia dan Priska yang berada di sekitar keluarga Buana yang sedang berduka. Dan Alia pun mengatakan kalau kematian Bu Diana dan Pak Arman disebabkan oleh Dewa yang mengejar-ngejar mobilnya Pak Arman. Dan yang akhirnya mobil Pak Arman pun masuk ke jurang. Tentunya Dewa dan juga Pajar sangat terkejut mendengar apa yang diucapkan Alia.
Nah sobat, akankah Dewa dan Nana akan salah paham lagi karena ucapan si Alia? Atau malah sebaliknya, si Roni pun akan membongkar kejahatan yang dilakukan oleh Kevin? Tentunya kita tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Stay tune terus kelanjutan sinetron buku harian seorang istri hanya di SCTV untuk kita semua. Dan Bang Oglet pun mohon maaf jikalau alur cerita tidak tepat dengan alur cerita yang sebenarnya. Mungkin hanya pemain dan sutradara lah yang mengetahui alur cerita yang sebenarnya. Terima kasih kepada bunda-bunda yang sudah mampir di channel ini. Semoga kita selalu berikan kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Dan Bang Oglet pun mohon undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.